George St. Pierre bilang, fighter yang paling mungkin bisa mengalahkan Islam Makhachev saat ini adalah Shavkat Rakhmonov. Yaps, itu dikatakan oleh salah satu fighter yang dianggap sebagai the greatest of all time asal Kanada, George St. Pierre. Fighter yang dikenal dengan nama GSP ini, dalam sebuah podcast ditanya tentang jika GSP harus menghadapi lawan seperti Islam Makhachev, maka game plan apa yang akan dipersiapkannya, mengingat Makhachev saat ini berada di puncak performanya. GSP menjawab tentu itu bukanlah hal mudah, karena bahkan saat Ilia Topuria menjadi raja pound for pound, GSP menganggap Makhachev adalah raja pound for pound sesungguhnya. Namun bukan berarti Makhachev tanpa celah. Dalam olahraga ini, celah pasti ada meskipun sangat kecil. Menurut GSP, untuk mengalahkan Makhachev, diperlukan fighter yang sekiranya mampu untuk menanggulangi skill wrestlingnya yang sangat superior. Selain itu, diperlukan juga seorang fighter yang memiliki pressure dengan melakukan banyak gerakan tipuan dalam strikingnya, seperti yang dilakukan oleh Alexander Volkanovski di pertarungan pertama mereka. GSP memberikan contoh ada seorang fighter yang mampu merepotkan Makhachev di awal karirnya, yaitu Mansur Bahnoui. Dia adalah salah satu rekan sparring GSP dan dulu pernah bertarung dengan Makhachev di awal karirnya. Cara Mansur bertarung dengan Makhachev adalah cara terbaik untuk mengalahkannya, karena Mansur memiliki pressure yang luar biasa sehingga Makhachev sedikit banyak tertrigger saat itu, sehingga wrestlingnya sering mampu dipadamkan oleh Mansur. Aktif melakukan scramble dan pressure adalah kunci melawan Makhachev, agar ritme permainan Makhachev tidak berjalan sempurna. Namun, GSP menegaskan bahwa meskipun kedengarannya mudah, tapi untuk mencari fighter tersebut sekarang sangat sulit. Mansur dulu memang mampu merepotkan Makhachev, tapi Makhachev yang sekarang jauh lebih baik dari Makhachev yang dulu ia lawan. GSP hanya memberikan gambaran saja bahwa cara mengalahkan Makhachev, ia harus mempunyai pressure dan menahan gulat dia. GSP kemudian memberikan contoh bahwa saat ini yang paling berpeluang memberikan Islam Makhachev masalah adalah Shavkat Rakhmonov. Meskipun ia juga menyebut nama Ian Carey dan Kamaru Usman, tapi ia masih mempertanyakan apakah mereka memiliki hal yang dibutuhkan untuk mengalahkan Makhachev, yaitu pressure dan wrestling defense. Ian Carey mungkin memiliki pertahanan gulat yang baik, tapi ia bukanlah seorang fighter dengan pressure elite. Kamaru juga seorang pegulat elite, tapi apakah ia mampu melakukan pressure pada Makhachev di usianya yang sekarang masihlah menjadi pertanyaan. Dan uniknya, GSP tidak menyebut nama Carlos Prates dan Michael Morales sebagai calon lawan yang bisa menyulitkan Makhachev. Mungkin karena mereka adalah striker hebat, tapi belum mempunyai standar yang dibutuhkan, yaitu wrestling kelas elit. Karena itu, di atas kertas Shavkat adalah lawan yang lebih susah dikalahkan. Meskipun mungkin skill gulatnya tidak selevel Makhachev, tapi Shavkat memiliki takedown defense yang sangat baik, yaitu dengan catatan 85%. Shavkat juga sangat bagus dalam pressure, karena ia tidak sungkan untuk beradu pukul dengan lawannya. Selain itu, genetik khas Genghis Khan-nya membuatnya memiliki tubuh super badak dan berat badannya secara alami juga lebih besar dari Makhachev. Jadi di atas kertas, Shavkat Rakhmonov memang lawan yang paling mungkin bisa merepotkan Makhachev. Namun, GSP menambahkan bahwa itu hanyalah data di atas kertas yang tentu saja tidak menjamin hasil. Karena dalam pertandingan sesungguhnya, satu kesalahan minor saja bisa mengaburkan semuanya. Contoh paling gampang adalah kekalahan Makhachev atas Adriano Martin. GSP percaya bahwa jika mereka rematch, Makhachev akan menang 9 kali dari 10 kali pertandingan mereka. Karena secara skill-wise, Makhachev jauh berada di atas Martin. Tapi, fakta yang tak bisa dibantah adalah Makhachev lengah saat itu dan membuatnya kalah.
Dan Makhachev pun tidak menampik kesalahannya itu karena pelatihnya Abdul Manap sudah mewanti-wanti agar menjaga jarak dan tidak ceroboh beradu striking. Karena saat itu, striking Makhachev belum sebaik sekarang. Tapi Makhachev terlalu pede saat itu dengan strikingnya hingga akhirnya ia ter-KO. Dan ini semakin menguatkan quotes dari GSP bahwa it's not the best fighter who always win the fight, but the fighter who performs the best, he will win the fight. Lalu, apakah teman-teman setuju dengan ulasan GSP? Bagaimana menurut kalian? Dana White bilang ia tidak menjanjikan 8 title fight dalam UFC White House, tapi ia menjanjikan pertandingan spektakuler di event tersebut. Yaps, itu dikatakan oleh sang presiden UFC Dana White dalam sebuah wawancara. Sang host bertanya, apakah benar UFC White House yang rencananya akan digelar pada tanggal 14 Juni nanti akan menggelar 8 atau 9 title fight atau tidak? Sebelumnya, publik MMA dibuat heboh dengan pernyataan sang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dengan pede mengatakan bahwa UFC White House akan menggelar 8 atau 9 title fight. Itu tentu saja adalah hal yang spektakuler jika terjadi, karena jumlah divisi di UFC saja hanya berjumlah 8. Yaitu untuk kelas prianya sih. Untuk kelas wanita memang tidak banyak yang bisa menjadi sajian utama. Donald Trump mengatakan bahwa Dana White sengaja menyimpan banyak match-up besar untuk ditampilkan dalam UFC White House. Memang sejauh ini yang diumumkan Dana White untuk mengisi event tahun depan masih bisa dibilang kurang. Hanya Alexander Volkanovski versus Diogo Lopez saja yang secara resmi menjadi undisputed title fight. Justin Gaethje versus Paddy Pimblett hanya interim title fight, sedangkan Charles Oliveira versus Max Holloway hanya untuk BMF title. Yang ada match up cukup menarik perhatian untuk perebutan undisputed title fight antara Kayla Harrison versus Amanda Nunes. Tapi kita juga semua tahu kelas wanita memang tidak semegah kelas pria. Jadi mungkin saja pernyataan Donald Trump ini masih masuk akal dan Dana White akan mengerahkan semua SDM terbaiknya untuk gelaran UFC White House. Namun tentu saja 8 title fight akan sangat sulit dan Dana White sendiri mengatakan secara tersirat bahwa itu cukup mustahil. Meskipun begitu, ia tetap menjanjikan bahwa gelaran UFC White House akan menjadi kartu paling spektakuler sepanjang sejarah. Ya, ini bisa dimengerti sih. Bertanding di oktagon yang dibangun di Istana Kemerdekaan negara superpower seperti Amerika Serikat tentu akan sangat membanggakan bagi setiap fighter. Dan sudah banyak fighter yang menyatakan kesiapannya untuk join di event ini. Bahkan pensiunan fighter seperti Conor McGregor dan Jon Jones bersedia untuk comeback dan tak mau ketinggalan event bersejarah ini. Pertanyaannya adalah, siapakah yang pantas mengisi main event di kartu sebesar UFC White House? Karena rumor sejauh ini, ada 2 match up yang kandidat kuat untuk mengisi event tersebut, yaitu Ilia Topuria versus Islam Makhachev dan Jon Jones versus Alex Pereira. Tapi masalahnya, Topuria sedang memiliki masalah keluarga yang entah gak jelas kapan selesainya. Dan Alex Pereira sudah memberikan keterangan bahwa ia akan absen dalam UFC White House. Semoga saja main card-nya bukan Conor McGregor versus Michael Chandler. Memang betul pertandingan ini akan sangat menjual, tapi semua fans MMA tahu bahwa mereka berdua sudah jauh dari masa prima mereka dan akan menjatuhkan martabat kompetisi UFC sebagai promotor MMA terbaik di dunia. Jadi bagaimana menurut kalian?